kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pemuji, Bapak Ahmad Gunawan SPI MSI dan Ibu Mentor, Ibu Admin SPD. Terima kasih Bu atas kehadirannya, dan saya jauh-jauh datang untuk mendampingi Saudara Eva Yanti untuk memaparkan hasil aktualisasinya. Ya. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah anugerah pada siang hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bersama tatap muka langsung. Kemarin kita sempat bertemu tapi lewat virtual, dan hari ini Allah mempertemukan kita di ruangan kecil ini. Dan baik, kita langsung saja memanfaatkan waktu yang tersedia. Saudara Eva Yanti diberikan waktu 10 menit memaparkan hasil aktualisasinya. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Gunawan SPI MSI selaku pemuji, yang terhormat Ibu Agustina SH MSI selaku coach, dan yang terhormat Ibu Armin SPD selaku mentor. Saya atas nama Eva Yanti Kamele SPD. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan GeoGebra pada materi garis dan sudut di kelas 7A SMP Negeri 1 Wampi Baru. Adapun yang melatar belakangi aktualisasi saya yaitu rendahnya hasil belajar matematika siswa berdasarkan data dari hasil ulangan harian terbaru, itu dari 29 siswa yang tuntas hanya 8, sementara yang tidak tuntas 21. Nah, adapun solusi yang saya berikan waktu di ujian rancangan itu GeoGebra. Jadi yang seperti ini. Ya, insya Allah dengan GeoGebra matematika bisa jadi mudah, asik dan menyenangkan. Ya, dalam aktualisasi saya ini ada 5 tahapan, ada 5 kegiatan. Yang pertama itu persiapan. Di sini ada konsultasi dengan mentor dan juga ada koordinasi dengan teman sejawat. Ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022. Ya, ada nilai dasar yang saya terapkan di sini adalah akuntabel, di mana saya menjelaskan secara transparan kepada ibu mentor dan selaku kepala sekolah dan juga kepada teman-teman mengenai aktualisasi saya. Kemudian loyal, ya, sebagaimana aturan yang berlaku di instansi bahwa apapun kegiatan yang mau diterapkan di lingkungan instansi harus dipengetahuan dan seizin pimpinan, maka itulah yang saya terapkan. Kemudian kolaboratif, ya, dalam konsultasi dan koordinasi ini ya, membangun kerjasama untuk hasil yang lebih baik. Kemudian harmonis, ya. Tentu dengan adanya koordinasi dan konsultasi ini bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ini ada outputnya, ada surat izin, ada lembar catatan dari mentor dan juga ada saran dari teman sejawat. Ya, kegiatan satu ini terkait dengan manajemen SN dan juga profesi. Kemudian kegiatan 2, pembuatan tutorial dan animasi pembelajaran menggunakan software GeoGebra. Ini saya buat dari 26 April 2022 sampai 21 Mei 2022. Ya, adapun nilai dasar ini adalah kompeten. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa dalam pembuatan tutorial dan animasi itu diperlukan keahlian. Kemudian adaptif, berinovasi, harus kreatif. Kemudian berorientasi pelayanan. Nah, ini ada 2, ada tutorial. Tutorial ini untuk memberikan kemudahan kepada anak. Jadi mereka bisa belajar GeoGebra bukan hanya di kelas, tetapi mereka bisa membuka tutorial ketika dia berada di luar kelas. Kemudian kalau untuk animasi untuk guru bisa juga digunakan oleh guru lain dan bisa memberikan kemudahan kepada siswa karena gambar-gambar itu bisa dipermudah. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, ini outputnya ada. Ya. Ini saya tunjukkan video animasi. Ini sebagai start point untuk memotivasi anak-anak. Ya, ini ada motivasi. Di sini saya mau memberitahukan, menyampaikan kepada anak-anak bahwa semakin menguasai matematika, rumus-rumus matematika dan ahli dalam menggunakan GeoGebra, maka mereka bisa menciptakan sesuatu hal-hal yang menarik seperti ini. Ini ada apa istilahnya ya, balapan sepeda. Ini dibuat dari menggunakan rumus matematika dengan GeoGebra. Kemudian kalau untuk khusus animasi pembelajarannya di sini ada beberapa yang saya buat, tapi saya hanya tampilkan
dibuatkan dalam bentuk video, tapi kalau nanti mau diperagakan juga bisa. Jadi ini ada animasi yang sudah saya buat, jadi itu bisa nilai dia itu digerak-gerakan, jadi siswa mengamati itu angka-angkanya. Nanti beberapa pengamatan mereka bisa menyimpulkan. Ya, jadi nanti mereka bisa menyimpulkan. Ini sudah saya dari yang saya buat dan saya sebutkan dalam bentuk video. Jadi seperti itu, sehingga mereka siswa dengan melihat video bisa membuat kesimpulan. Jadi seperti itu. Kemudian tutorial, saya juga buatkan tutorial. Ini tutorialnya saya buatkan di HP supaya mereka, karena kalau tampilan di laptop dengan di HP itu agak beda sedikit. Kalau di laptop itu fitur-fiturnya sangat lengkap, tapi kalau di HP tidak. Jadi supaya mereka lebih betul-betul sama persis, saya buat tutorialnya menggunakan HP. Ya seperti ini. Ya seperti ini. Jadi mereka praktek, nanti bisa praktek. Itu pakai handphone ya? Pakai handphone Pak. Saya pakai aplikasi yang di HP, baru saya upload di. Ya, jadi ini terkait dengan nilai 3 dengan nilai ASN, yaitu profesional dalam menjalankan tugas, kemudian berkaitan dengan Smart ASN. Kegiatan 3, mengidentifikasi menggunakan siswa dan menyusun rencana pembelajaran. Ini pada hari Rabu 11 Mei 2022 ada nilai-nilai dasar yang diterapkan di sini. Cuma di sini saya mau menjelaskan tentang adaptif. Ya, di sini saya menggunakan dalam khususnya pada pemeriksaan hasil pretest siswa. Saya menggunakan aplikasi yang ini Pak, ya, aplikasi Evaldi. Ya seperti ini. Jadi saya menggunakan aplikasi Evaldi. Sebenarnya kita tahu kalau dulu memeriksa lembar jawaban itu kan ada yang lubang-lubang kemudian bertransformasi menjadi Excel, tapi kita masih harus mencatat kunci jawaban. Kalau menggunakan Evaldi, lembar jawaban itu bisa kita scan. Jadi waktu yang dibutuhkan itu hanya sangat sedikit, 0,1 dan 2. Dan ini aplikasi ini sangat mendapatkan skor yang baik di sekolah saya. Seperti itu. Ya, outputnya dari hasil pretest ada ini ya, nanti hasil pekerjaan siswa yang sudah terscan seperti ini. Jadi kelihatan yang merah-merah itu salah, yang hijau itu yang benar. Jadi langsung terinput nilainya seperti ini. Jadi nanti dari semua pekerjaan siswa di sini juga menghindari penilaian secara subjektif karena langsung otomatis kemudian langsung diimport, diekspor ke Excel. Kemudian ini hasil rekapitulasinya. Ya, ini kemarin kan ini kan anak-anak praktek menggunakan SKPD, tentu mereka harus menginstal. Ini ada beberapa HP siswa, sebenarnya paling tidak minimal ada 6 karena 6 kelompok, tapi ternyata di kelas itu hampir semua memiliki HP. Ini ada beberapa yang saya foto yang sudah terinstal, kemudian ini ada 6 kelompoknya. Kelompoknya ini saya bagi berdasarkan yang punya HP dengan nilai yang mendapatkan berdasarkan nilai dari hasil pretest. Ya, ini RPP-nya. Ya, ini berkaitan dengan profesional atau manajemen ASN, yaitu profesional dalam menjalankan tugas dan Smart ASN. Ya, kegiatan 4 intinya yaitu kegiatan inti yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan GeoGebra. Di mana pertama menata ruang dan fokus, kemudian memperkenalkan software GeoGebra. Ya, ini ada video ketika saya mengajar. Di sini kelihatan dari video bahwa siswa sudah mulai aktif, mulai menjawab ketika ditanya, mengamati aplikasi yang telah animasi yang ditampilkan.
Setelah ini nanti saya tampilkan ketika mereka mengerjakan SKP videonya. Mau saya kasih stiker hati soalnya lenganku kelihatan. Ya, sedikit cukup. Iya. Ya, kemudian kalau video ini sekilas saja anak-anak ketika mengerjakan praktek, ya, mereka praktek menggunakan di HP. Nanti saya akan tampilkan hasil siswa satu. Sudah menuju ke Smart ASN ya. Ini ada nilainya. Kemudian di notebooknya ada daftar hadir. Ada ini salah satu contoh tugas siswa. Saya suruh screenshot saja karena kalau mau disimpan dalam bentuk via link, ya mereka harus login lagi. Dia bisa suruh screenshot kirim ke WA pribadi. Dari ada beberapa kalau di laporan banyak yang ketampilan validnya hanya satu. Ya, ini berkaitan dengan manajemen ASN profesional dan smart ASN. Ya, kenapa smart? Di sini nilai ya harus kompeten, ada kompeten karena secanggih apapun aplikasi yang digunakan, tetapi ketika kita tidak mampu mengoperasikannya berarti juga tidak akan berhasil. Jadi di sini saya tekankan itu kompetensi dalam mengaplikasikan pembelajaran menggunakan GeoGebra. Ya, sedikit cukup. Ya, cukup. Nah, luar biasa. Ya. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Elva Yanti telah memaparkan aktualisasinya. Silakan komentar memberikan penguatan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji dan Coach yang telah memberikan berbagai macam foto-foto terhadap guru kami yang selama ini banyak berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu. Saya sangat berterima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Elva Yanti yang sangat mampu dalam teknologi ya. Dia mampu menggunakan teknologi ini yaitu dengan GeoGebra. Kemarin saya melihat hasil siswa yang telah dikerjakan kepada saya sebelum dan setelah menggunakan media ini, yang awalnya tidak ada yang lulus, dia satu tidak ada. Setelah menggunakan media ini, satu saja yang tidak lulus, Pak. Berarti saya bilang sangat menarik karena kenapa? Siswa bisa cepat mampu menyelesaikan tugas dengan GeoGebra ini. Saya bilang, salut sekali Bu Eva. Kok kemarin kan minat siswa tidak mau belajar matematika karena susah. Begitu kan dalam ini siswa mindset mereka itu matematika ini susah sekali. Tapi setelah Ibu Eva membuat seperti ini, dengan cepatnya mendapat nilai yang begitu cepat menurut saya. Karena selama ini banyak guru matematika di sekolah itu mengeluh seperti, aduh Ibu bagaimana ini anak-anak kalau belajar matematika kadang tidak mau masuk karena mungkin mindset yang kemarin itu karena susahnya harus menghafal kali-kalian. Karena kalau di sekolah sana seperti itu harus hafal kali-kali dulu, kalau tidak boleh masuk matematika. Karena harus seperti itu. Jadi saya sangat mendukung dan sangat mendukung kepada Ibu Eva, semoga dapat dibagi kepada teman-temannya sehingga bisa menggunakan sesuai dengan mungkin cocok-cocoknya juga ya. Maka GeoGebra ini digunakan kepada bidang-bidang ilmu yang akan dibagikan kepada guru. Begitu juga tadi ada penilaian sudah langsung diperiksa. Kadang kan kita guru ini kalau saking sibuknya kadang tidak diperiksa. Dia punya ini pengalaman kemarin sudah ditanya mana sih hasilnya Bu, ini sudah mau
tunggu Bu, tunggu. Tapi karena ini saya minta tolong kepada Ibu Elvayanti bisa dibagikan kepada guru-gurunya sehingga tidak terjadi lagi seperti kemarin belum selesai ini nilai sudah diolah, sudah mau di-store kemana. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Elvayanti bisa dapat seperti itu dan bisa dibagikan kepada guru-guru yang lain sehingga mereka juga terasa ringan dalam menilai siswa untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Seperti itu ya, saja. Ya, terima kasih. Hanya itu saja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor atas penguatannya. Kita langsung ke Bapak Penguji. Waktu dan tempat istirahat. Iya, terima kasih Bu Coach, Bu Agustina SH MSI, yang saya hormati, yang saya hormati pula Bu Mentor. Yang kita banggakan bersama Ibu Elvayanti SPD. Di zaman kita dulu Ibu Elva kalau pakai sapu lidi, begitu diperkenalkan ya, begitu diperkenalkan dengan sumpah, langsung enak kita kan, begitu. Artinya begitu kira-kira gambaran ini yang Ibu Mentor sampaikan. Begitu diperkenalkan dengan teknologi yang Ibu Elva sampaikan, langsung cepat respon anak-anak. Artinya pengakuan Ibu Mentor bahwa meningkatkan hasil belajar itu melalui geografi itu berhasil. Dan saya suka dengan by data yang seperti ini. Nilai pretestnya berapa, post-testnya berapa, itu sudah ditampilkan dalam grafik. 80 dari 30, 80 yang 28 ya? Iya, pas post-test Pak tinggal 29 karena satu pindah Muhammad Fahri. Iya, makanya saya lihat kenapa kurang satu itu. Iya, awalnya waktu masih awal-awal itu masih pretest 30 orang. Pas pertemuan keempat kalau tidak salah yang Muhammad Fahri ini pindah. Jadi pas post-test berkurang siswanya satu. Oke. Tapi tidak masalah, ini lebih dari 50%. Lebih dari 50% kecintaan dari siswa ini untuk mau ke matematika ini sudah luar biasa. Artinya bisa kita gambarkan hampir di semua guru-guru yang kita uji dengan model matematika banyak mengeluh tentang ketidaksenangan dengan matematika. Tapi kalau penerapan ini sudah dipakai, saya kira juga akan menjadi masukan yang bagus. Hasil akhirnya Pak. Ya, cocok. Ibu Mentor, kalau dengan Ibu Elva sendiri komunikasi konsultasinya bagaimana? Bagus? Bagus, sangat bagus. Sangat Ya bagus. kalau ada Ibu bagaimana ini? Ya silakan dilanjutkan. Ini banyak rumus tetapi yang dibagian. Saya juga bingung juga lihat ini. Tapi banyak sekali. Nah, Ibu Elva. Oke, tabel analisis post-testnya. Ini bilang sangat mampu karena dia bisa buat puisi juga bukan cuma matematika, puisinya sudah dapat juara-juara ini. Jadi dalam hal bukan hanya puisi juga sudah. Iya, sudah. SMA mana dulu? Saya SMA 1 Pak, tapi saya alumni Unpad. SMA 1 Pak. Iya. Alumni Unpad Matematika ini. matematika. Memang senang dengan pelajaran matematika dari dulu. Senang Pak, alhamdulillah juga lulus dengan nilai Nilai tertinggi. Makanya tidak saya- tertinggi Pak, cuman masuk nilai apa ya, sangat memuaskan. Makanya saya bilang inilah biar kayak rumus semua ini. Cerdas memang, cerdasnya. Terkenal ini- yang pinter nih dari Ini SMA. rumus yang diajarkan kepada anak-anak ini. Iya. Kalau Ini di semua yang dilampirkan ini. Atau ini yang dari buku ini. kalau di GeoGebra itu Pak, Nah. dia anak-anak itu praktek, kemudian dari hasil gambar itu mereka diskusi. Oh, begitu yang 6 kelompok tadi. Memang dulu waktu kita ketemu di rancangan, saya sempat menggunakan handphone itu, sempat saya pikir 6 kelompok. Artinya rencana tindak lanjutnya yang saya takutkan. Ya kan, persoalan handphone ini kan persoalan pribadi. Saya terima kasih temanku. Dia mau pulang ini materi, selesai. Aplikasi dia mau pulang. Tapi kalau menurut Elva sendiri hampir semua punya handphone, artinya rencana tindak lanjut ke depannya Bisa belajar mandiri. Bisa belajar mandiri.
Itu maksud saya waktu saya tanyakan di rancangan kemarin, menggunakan handphone dengan aplikasi itu tadi. Ya, saya kira ini juga menarik sekali juga baik scan. Ini sudah diterapkan sama guru-guru lainnya. Belum sempat Pak, cuma kemarin waktu Sudah setelah saya perkenalkan mereka ya ada tuh orang tuh nanti ya, insya Allah habis aktualisasi ini saya akan ajarkan. Ya, penting ini. Yang scan Transfer berapa ilmu. pernah. Iya, Ya. karena ini betul-betul saya juga merasakan manfaatnya Kak, tinggal scan. Jadi Ya, dalam cepat. 30 orang siswa itu saya hanya butuh sekitar waktu tidak sampai 10 menit kan tinggal scan. Jadi scan, Ya. simpan, kalau selesai tinggal ekspor ke Excel jadi. Ya, cepat. Udah kan ada cepat Iya. udah terima rapor. Nah. Iya. Mana lagi? Atau malam-malam ini. Itu dilihat dari guru belum masuk. Nah, belum masuk Ibu. Belum dimana soalnya belum masuk. Iya, iya. Aduh. Oke, saya pada prinsipnya senang. Baik data nilai postesnya sangat meningkat drastis dari 30 siswa 28 yang berhasil dengan menggunakan metode ini itu sudah luar biasa bagi saya. Jadi Bu Elva selama beraktualisasi ini nilai yang berakhlak yang Bu Elva dapatkan di situ coba dijabarkan. Menerapkan nilai apa saja yang mendapatkan. Harus kompeten Pak. Ya. Paling dari kompeten dengan bagaimana memberikan pelayanan kepada anak-anak. Kemarin kayak seperti saya sudah upload tempat duduknya, kemudian anak-anak curhat, Ibu bisa kami tukar tempat soalnya matanya kami minus begitu. Jadi lebih ke bagaimana betul-betul memberikan berusaha mendengarkan keluhan dari anak-anak. Ibu Enggak orientasi pelayanan itu. iya berorientasi pelayanan. Tidak kalau kompetennya tadi itu menggunakan ini. Kemudian kemarin juga LKPD-nya saya itu pertama cuma petunjuk gambarkan TV ini. Ternyata anak ibu bisa nanti LKPD-nya tampilkan menu ikon-ikon tools yang kita mau gunakan. Seperti ada di sini kan saya di lampiran mungkin ada dua versi. Ya. Ada yang hanya petunjuk gambarkan ini, klik ikon ini, tapi saya ikonnya itu gambar ikonnya itu tidak tampilkan jadi anak-anak minta ibu supaya lebih efektif, lebih cepat kami ini. Tapi penerapan nilainya saja. Bagaimana kamu menerapkan apa nilai berakhlak itu apa yang kamu terapkan? Harus kompeten dan kerjasama. Hanya itu aja. Harmonis, Yes. Itu maksudnya nilai apa gitu ya? ya. Jelaskan dulu dong biasa. Yang kolaboratif di sini harus kerjasama terhadap mentor dengan juga teman-teman juga kepada anak-anak. Kemudian akuntabel bertanggung jawab. Bertanggung jawab benar-benar melaksanakan aktualisasi ini dengan sebenar-benarnya. Mau diawasi mentor, mau tidak diawasi mentor, tetap menjalankan tugas. Kemudian loyal terhadap atasan, meminta ketika ada sesuatu meminta izin, pamit, ibu saya menggunakan infopus, jadi seperti itu. Oke, cukup. Saya kira di rencana tindak lanjut kontak kerjanya juga kita sudah bahas tadi bahwa lebih ditingkatkan lagi teman-teman sejauh itu bisa diajarkan menggunakan metode itu sehingga bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik untuk anak-anak juga. Oke, saya kira sekian dari saya. Terima kasih Bu Elva, selamat atas ujiannya dan aktualisasinya sudah dipaparkan kepada mentor. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Coach. Siap. Kalau dimantapkan begini. Ya baik, terima kasih Bapak Pemuji. Banyak hal yang ingin ditanyakan sebenarnya, tapi waktulah yang membuat. Yang jelas ingin kita sampaikan bahwa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kemudian selama laksar ini betul-betul dijadikan acuan di dalam melaksanakan tugas Anda sebagai pelayan masyarakat. Karena memang kita kreditnya kan berakhlak, ya kan? Nah, mudah-mudahan nilai-nilai yang kita tanam yang pelajari itu akan menjadi panduan kita dalam melaksanakan tugasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Mentor atas waktunya dan tetaplah menjadi mentor nantinya karena mereka ini adalah generasi penerus kita untuk bimbingan. Dia punya ilmu tapi terkadang nilai-nilai tersendiri itu yang biasa yang harus banyak belajar dengan senior-seniornya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara Elvayanti telah memaparkan hasil aktualisasinya dengan baik dan kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan yang terbaik untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita stop atau lanjut? Mas boleh satu. Satu. Iya, lepas. Mana panitia di dunia ya? Saya menangkap sih gitu. Oh.